Halo Bunda, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas ibu hamil kepleset jatuh, apa ya resikonya? Bahaya nggak sih kalau ibu hamil jatuh? Yuk simak informasinya sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya ya, agar Bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi seminggu yang lalu itu aku kepleset, nggak sengaja nginjak air, ada rembesan air dari kulkas, keinjek, kepleset, akhirnya aku jatuh. Posisi jatuh aku itu miring, tapi alhamdulillahnya nggak langsung mengenai perut, jadi yang jatuh kakinya dulu gitu. Cuman ya ini ada luka karena kena tembok gitu, jadi lukanya kayak pedih banget memang. Sampai kemarin 2 hari kontraksi, demam juga karena lukanya bengkak dan infeksi, tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Kenapa Bumil sering kepleset, sering jatuh? Itu karena keseimbangan tubuh Bumil itu nggak seperti ibu-ibu yang tidak hamil. Mungkin kalau pas Bunda lagi nggak hamil, jalan-jalan santai, berlari, atau bahkan kena air, tergelincir, itu langsung sigap gitu ya Bun, langsung pegangan atau langsung apa, langsung menahan badan biar nggak kepleset jatuh. Beda kondisinya pada saat kita itu lagi hamil. Kalau pada saat kita itu hamil, kadang keseimbangan kita itu kurang. Apalagi kalau misalkan kita mengalami anemia, kadang kunang-kunang, ini bisa beresiko sekali kita itu kepleset atau jatuh. Apalagi kalau kita nginjak lantai yang berair, basah, atau dari kamar mandi nggak sengaja nginjak keset, kepleset, bisa saja terjadi jatuh seperti itu. Tentunya kalau ibu hamil kepleset dan jatuh, ini ada resikonya ya Bun. Kalau Bumilnya lagi hamil trimester 1, memang beresiko perdarahan, keguguran. Kalau Bumilnya trimester kedua dan ke trimester ketiga, resikonya kalau ibu hamil jatuh bisa jadi ketubannya merembes, ketubannya pecah, kontraksi, dan bisa juga terjadi persalinan prematur. Seperti yang aku alamin kemarin, aku kepleset jatuh di usia kehamilan 31 minggu. Akhirnya aku mengalami kontraksi 2 hari. Dan alhamdulillah setelah minum obat, periksa ke dokter, bed rest, kontraksinya bisa hilang dan aku sehat. Itu ada yang namanya cairan ketuban. Cairan ketuban ini dilindungi sama selaput ketuban. Selaput ketuban inilah yang melindungi janin dari benturan luar. Ketika Bumil kepleset, nggak sengaja jatuh atau cedera, itu memang tidak langsung mengenai ke janin. Ada tahanan atau bantalannya itu dari cairan ketuban dan selaput ketubannya ini. Cuman tergantung juga posisi jatuhnya ibu hamil. Kalau aku kemarin itu kan posisi jatuh aku itu menyamping. Jadi memang bagian paha kiri itu tergelincir gitu ya. Jadi jatuhnya menyamping. Perut memang agak kena sedikit di bagian samping. Cuman alhamdulillahnya nggak apa-apa. Beda halnya kalau misalkan Bumil kejatuh terduduk atau Bumil terjatuh kepleset sampai perutnya yang di bawah gitu jadi ketekan. Tentunya ini beda juga kasusnya. Ada beberapa kasus memang pernah terjadi persalinan prematur setelah jatuh terduduk. Jadi Bumilnya jatuh terduduk, kemudian ketubannya merembes dan akhirnya kontraksi, terus terjadi persalinan prematur. Apa yang harus Bumil lakukan ketika kepleset dan jatuh? Yang pertama, jangan panik dulu Bun. Karena kalau kita itu langsung panik, tubuh kita itu langsung mengeluarkan hormon kortisol, langsung bisa juga bikin nyeri, kontraksi kayak gitu, itu bisa juga. Coba stabilkan badan dulu. Jadi kalau misalkan kita kepleset jatuh, jangan langsung bangun juga gitu, takutnya malah tambah kepleset jatuh. Tapi stabilkan badan dulu, biarkan pada posisi yang seperti itu. Kalau misalkan ada Pak suami atau ada keluarga, ada orang di sekitar kita, minta tolong bantuan untuk diangkat gitu, minta tolong bantu gitu, jangan bangun sendiri, karena kalau bangun sendiri bisa juga entah kakinya yang sakit atau apanya yang sakit, nanti malah tambah kepleset lagi kayak gitu. Kemudian yang kedua, coba posisi duduk, kemudian agak nyender badannya, relax, atau boleh juga Bumilnya miring kanan atau miring kiri, relax. Setelah relax beberapa saat, coba untuk minum air putih. Nah, kita tenangin diri, minum air putih. Boleh juga kalau mau minum susu atau minum teh manis gitu juga nggak apa-apa lah. Yang penting bisa menenangin diri kita dulu. Setelah tenang, coba evaluasi. Apa yang terjadi di tubuh Bunda?
ketika tidak terjadi apa-apa, artinya nggak ada yang keluar dari vagina, nggak ada keluar air-air, nggak ada keluar bercak darah, nggak ada keluar apapun gitu ya. Nah, ini sudah satu tahap yang aman. Tapi kalau misalkan tiba-tiba langsung keluar flek darah atau kok tiba-tiba langsung keluar seperti air banyak pioh gitu, kayak pecah kayak gitu. Nah, ini berarti memang terjadi ketuban pecah dini. Tapi kalau nggak keluar air-air itu nggak apa-apa. Terus memang biasanya sih karena kita panik, terus sakit, nyeri gitu kan, timbul kontraksi. Nah, kalau timbul kontraksi, rilekskan badan sekitar setengah jam gitu ya. Pokoknya badannya dirilekskan, makan, minum, evaluasi lagi kontraksinya. Kalau misalkan kontraksinya nggak berhenti, harus segera periksa ke dokter. Takutnya kontraksinya berlanjut dan bisa terjadi persalinan prematur. Tips bumil biar nggak mudah kepleset atau jatuh. Yang pertama nih, gunakan alas kaki yang datar. Kalau pas kita lagi hamil, sebaiknya memang kita menggunakan sepatu yang flat shoes. Karena apa? Karena kalau sepatu yang flat shoes aja itu keseimbangan kita itu masih bisa terganggu, apalagi kalau kita menggunakan high heel. Takutnya kalau pas kita lagi duduk kemudian bangun dari duduk terus agak keliengan, takutnya kepleset jatuh. Atau kalau pas kita lagi jalan di lantai, di koridor atau di mana, nggak seimbang juga, akhirnya jatuh gitu. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Orang yang tidak hamil aja kalau istirahatnya nggak cukup, malamnya begadang, terus paginya harus kerja, ngantuk, itu pasti pusing, keliengan, apalagi kalau bumil. Jadi usahakan istirahat yang cukup agar aktivitas di siang harinya itu tidak terganggu. Nah, kemudian yang ketiga, cukupi kebutuhan air minum. Minimal kita minum 8 gelas air putih setiap hari agar nggak dehidrasi dan nggak kekurangan cairan. Karena kalau bumil kekurangan cairan, itu tadi keseimbangannya terganggu, bisa kepleset. Nah, yang lainnya pastikan hemoglobin bunda itu normal. Salah satu yang sering menyebabkan bumil jatuh itu bumilnya keliengan. Penyebabnya keliengan salah satunya juga karena kadar hemoglobinnya ibu hamilnya rendah. Makanya cek HB, kalau memang HB kita rendah, support dengan makanan-makanan atau vitamin penambah darah dan lain sebagainya. Oke Bunda, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya. Kalau Bunda suka boleh like, dan kalau menurut Bunda informasi ini bermanfaat, share ke sosial media yang Bunda punya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.